Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada. Puji nama Tuhan, saat ini kita boleh beribadah walaupun secara online. Kiranya tidak mengurangi sukacita kita kepada Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari kita naikkan doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Engkau sangat baik. Biarlah pada hari ini Tuhan kami boleh bersyukur dan kami boleh tetap setia kepada Engkau karena Engkau selalu setia kepada kami Tuhan. Engkau mau pakai anak-anak-Mu yang sudah menyiapkan segala apa yang menjadi dengan kemuliaan nama Tuhan. Biar Engkau berkati. Dan biarlah pada hari ini Tuhan, Engkau mau memakai kami sebagai pelayan Engkau. Terima kasih Bapa, menyerahkan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah nama Engkau tetap dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin.
menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala puji syukur kepada Tuhan, tidak ada yang kita patut sembah, hanyalah Dia. Sebentar kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Ditinggikan dan
Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik. Kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mau menerima berkat daripada Engkau, firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Agar benar-benar firman-Mu boleh menjadi tema dalam kehidupan kami ya Bapa. Syukur, terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Diberkatilah Bapak Ibu dalam anugerah, rahmat, dan kebajikannya yang selalu baru setiap hari. Pada kesempatan ini pula saya menyampaikan selamat tahun baru 2021 dengan doa dan harapan kita makin kuat di dalam Tuhan. Bersama-sama dengan seluruh isi keluarga, kita akan menyembah, beribadah, dan melayani Dia senantiasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dikatakan Alkitab bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Itu sebabnya perlu bagi kita untuk hidup dengan seksama, hidup dengan hikmat dan arif, bahkan hidup dengan penuh Roh Kudus. Mengamati keadaan di sekitar kita, bahkan keadaan dunia secara global yang masih berjuang melawan COVID-19, serta berjuang untuk menata kembali kehidupan yang sempat rusak, yaitu menata kesehatan, menata perekonomian, menata kesejahteraan, menata keadaan-keadaan sosial yang lebih baik. Maka perlu bagi kita untuk membangun pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, sehingga dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan, kita semua mengalami keselamatan, kemujuran, keberhasilan, dan pemulihan. Firman Tuhan pada peribadatan ini ditujukan agar kita semua mengerti dan mengalami Immanuel. Ditujukan agar kita semua mengerti dan mengalami penyertaan Allah. Sehingga dengan penyertaan Allah ini, langkah-langkah kehidupan kita merupakan penggenapan, merupakan bukti dari penyertaan dan kuasanya. Itu sebabnya saya akan mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab dan membaca di dalam Lukas pasal 1 ayat 68. Alkitab menuliskannya demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Alkitab kita ini, maka ada dua hal yang mesti kita mengerti. Yang pertama berkaitan dengan Tuhan yang melawat umatnya.
Dan yang kedua berkaitan dengan tujuan, akibat dari lawatan Tuhan untuk umatnya, yaitu kelepasan. Mari sekarang kita perhatikan lebih detail masing-masing dari uraian ini. Yang pertama, diperhatikan di dalam anak kalimat yang berkata, ia melawat umatnya. Ia Tuhan melawat umatnya. Ia Allah melawat umatnya. Allah melawat umatnya. Itu artinya Allah mendatangi umatnya. Arti yang lain untuk lebih mudah dimengerti, yakni adalah Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Bahasa yang seringkali kita mengerti adalah ungkapan Immanuel. Allah Tuhan menyertai kita umatnya. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana Allah melawat umatnya. Bagaimana Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Bagaimana Allah menyertai umatnya. Bahwa dalam perjanjian lama, Alkitab menyaksikan adanya nama-nama Allah merupakan suatu keinginan Allah untuk dapat dikenal oleh umatnya. Ketika nama-nama Allah itu diberikan kepada umatnya, maka ini adalah keinginan Allah sendiri untuk dikenal dan untuk hadir di tengah-tengah umatnya. Ketika disebutkan nama Allah sebagai Yahweh, itu artinya Allah adalah Allah, aku adalah aku. Terjadi saat keberadaannya dipertanyakan oleh Musa. Maka Allah ingin mengenalkan dirinya kepada Musa dan umat Israel bahwa Dia adalah Allah, aku adalah aku. Kita bisa melihat pula ketika Dia disebut dengan Yehova Jireh. Terjadi pada peristiwa ketika Abraham diminta mengorbankan, mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya. Tetapi pada kenyataannya kemudian Allah menyediakan domba. Dari peristiwa ini Allah ingin mengenalkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah yang menyediakan, Yehova Jireh. Kemudian kita bisa melihat ketika Dia disebut dengan Yehova Rafa, bahwa terjadi sebuah keadaan di mana orang-orang Israel kesulitan air dan mereka mendapatkan sumber mata air yang pahit. Kemudian Tuhan membuat sebuah mujizat. Bagaimana air yang pahit itu diubahnya menjadi manis. Dan dari situ Allah hadir di tengah umatnya, dikenal sebagai Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Masih ada banyak sebutan-sebutan lain, yaitu Yehova Rohi, Allah yang mengembalakan, Yehova Sama, Allah yang hadir, atau El Shaddai. Semuanya ini menunjukkan bahwa Allah ingin hadir di tengah-tengah umatnya.
Berikutnya, dalam Injil, kemudian kita melihat penyataan diri Allah diwujudkan dalam Yesus Kristus sebagai Immanuel yang ada di tengah-tengah umatnya, menyertai dan menolong umatnya. Selanjutnya kita bisa melihat kesaksian Alkitab di dalam Kisah Para Rasul ketika pada zaman gereja mula-mula hingga pada saat ini sejarah gereja terus diukir. Allah hadir di tengah-tengah umatnya, dinyatakan dalam kehadiran Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sebagaimana disaksikan dalam Yohanes pasal 14 ayat 17, ia menyertai yang di dalam orang percaya. Saya mau ulang bahwa kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya pada zaman gereja mula-mula hingga pada zaman gereja saat ini dan sampai pada zaman gereja berikutnya nanti, kehadirannya dikatakan sebagai Allah yang menyertai dan diam di dalam orang percaya melalui Roh Kudus. Inilah poin pertama yang saudara-saudara mesti mengerti dalam perkataan Allah melawat umatnya. Selanjutnya kita akan melihat uraian dalam poin kedua, bahwa ia melawat umatnya untuk memberikan kelepasan. Kata memberikan, membawa kelepasan berarti menolong, berarti pula membebaskan. Pengertian ini secara lebih luas berarti memberikan penebusan. Pertolongan yang Allah berikan bagi umatnya melalui kehadirannya tidak sekedar melepaskan dari penderitaan, tidak sekedar membebaskan dari kelaparan, tidak sekedar membebaskan dari kekurangan, dari sakit penyakit, dari bahaya, dari malapetaka, dari perang. Tetapi pertolongan dan kelepasan yang Allah berikan bagi umatnya mencakup pada karya yang lebih besar, yang terutama yaitu Dia menolong umatnya untuk menebus umatnya dari maut, dari hukuman dosa, dengan cara mengalahkan iblis, mengalahkan maut, dan mengalahkan kerajaan maut. Jika hal yang paling mendasar dari penderitaan manusia, yaitu hukuman dosa, bisa dilepaskan oleh Allah melalui kehadirannya di tengah umatnya, maka segala bentuk penderitaan, aniaya, kelaparan, kekurangan, bahaya, atau apapun juga tentu akan dapat diselesaikan dan ditolong oleh Allah dalam kehadiran di tengah umatnya. Itu sebabnya saudara-saudara, kita mengerti dengan baik bahwa dalam segala perkara, di dalam kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya,
Dia akan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kesimpulan dari uraian ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kehadiran Allah di tengah umatnya ditujukan untuk menolong umatnya. Kehadiran Allah di dalam hidup kita ditujukan untuk menolong kita. Sekarang mari kita membawa permenungan untuk kehidupan yang akan kita jalani di tahun 2021 ini. Jika Tuhan mengizinkan kita memasuki tahun 2021 ini, itu artinya Dia Tuhan akan hadir menyertai dan menolong kita. Jika Tuhan mengizinkan hal-hal yang sulit itu terjadi dalam kehidupan kita, maka ketahuilah Dia akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan jika Allah memberkati kita dalam musim-musim kehidupan kita, itu artinya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang mari kita fokuskan perhatian kita pada bagian terakhir firman Tuhan hari ini, yaitu bahwa bukan pada bagaimana keadaan di sekitar kita, bukan pada bagaimana apa yang akan terjadi, tetapi pada keberadaan Allah yang akan hadir dan bekerja di dalam kehidupan kita. Fokuskan perhatian saudara-saudara ketika engkau menghadapi tantangan kehidupan yang akan datang ini, yaitu fokusnya bukan pada apa yang akan terjadi, bukan pada apa yang ada di sekeliling kita saja, tetapi mari berfokus kepada Allah yang akan menyertai dan yang akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Fokuskan kepada perkenanan Allah untuk hadir dalam hidup kita dan menolong kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Buka kedua tanganmu dan terimalah berkat. Allah berkenan atas ibadahmu. Dia mengampuni dosa dan pelanggaranmu.
Dia berkenan memberkatimu, memberikan damai sejahtera, melindungi dan membentengi engkau dalam keselamatan. Dia memberkatimu dengan kesehatan dan kesembuhan. Dia memberkatimu dengan nafkah dan penghasilan yang baik. Dia memberkatimu dalam keberhasilan dan keberuntungan. Dia memberkatimu dalam kerukunan di rumah tanggamu. Dia memberkatimu dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat supaya hidupmu berkemenangan. Dia Tuhanmu, berkenan hadir di dalam musim-musim kehidupanmu untuk menyatakan pertolongannya. Hadir di tengah-tengahmu untuk menyatakan pembelaannya, untuk menyatakan berkatnya. Dia Allah bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala perkara bagi dirimu dan seluruh isi rumah tanggamu. Berkat ini diberikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.